Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Abdullah. Saya dari Universitas Islam Majapahit, dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam politik antar bangsa dan pengembangan iptek untuk mewujudkan kerjasama global. Pancasila merupakan filosofi dan ideologi negara Republik Indonesia lahir dari pemikiran dan perjuangan panjang. Pengertian paradigma ditinjau dari asal-usul beberapa bahasa. Menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Secara garis besar, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik memiliki arti bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Peran Pancasila dalam politik luar negeri Indonesia. Landasan ideologis politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan menjadi prinsip utama dalam hubungan internasional. Prinsip bebas dan aktif politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berakar dari Pancasila. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada blok atau kekuatan tertentu. Aktif berarti Indonesia aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Pembangunan kerjasama internasional berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Politik luar negeri Indonesia berusaha memperkuat kerjasama internasional yang harmonis untuk kepentingan bersama. Pancasila merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang menjadi landasan filosofis bagi bangsa Indonesia. Relevansi Pancasila dalam hubungan antar bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang besar dalam hubungan antar bangsa karena prinsip-prinsipnya yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, serta keberagaman. Dalam praktik diplomasi, Pancasila menjadi landasan bagi diplomat Indonesia untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau yang dianut oleh masyarakat internasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Salah satu contohnya adalah sila keempat. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Artinya, setiap orang harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan Pancasila di bidang politik internasional. Pancasila diharapkan pada berbagai tantangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa arus informasi dan budaya asing yang tak terbendung. Hal ini dikhawatirkan dapat menggerus nilai-nilai Pancasila dan memicu munculnya ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu contohnya adalah korupsi dan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Di Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Korupsi menjadi hambatan serius terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama aspek keadilan sosial. Upaya untuk memerangi korupsi sangat penting dalam mendukung integritas ideologi Pancasila di arena internasional. Sebagai kesimpulannya adalah Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk arah politik luar negeri Indonesia, hubungan antar bangsa, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan internasional tetap relevan dan krusial. Jadi meskipun menghadapi berbagai tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan internasional tetap relevan dan krusial. Aktualisasi Pancasila memerlukan penanaman nilai-nilai etis kemanusiaan yang memendam dalam interaksi kebangsaan sebelum meluas ke pergaulan internasional. Terima kasih.